Nah, pokok pembahasan kita pada hari ini adalah tentang kitab Dua Raja-Raja. Saudara, kalau saudara perhatikan, situasi Israel adalah begini. Saudara tahu ada suatu kerajaan Israel pada waktu itu, rajanya adalah Saul, kemudian Daud, kemudian Salomo. Okay. Setelah tiga raja ini, masing-masing 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Okay. Setelah itu, di bawah anaknya Salomo, Rehabiam, kerajaan terpecah menjadi dua. 10 suku mundur, 2 suku bertahan, lalu yang 10 suku jadi kerajaan utara, 2 suku Yehuda dan Benyamin menjadi kerajaan selatan. Okay. Pembagian wilayahnya kira-kira seperti demikian. Okay. Nah, yang biru itu adalah kerajaan utara. Dia dikasih ada namanya itu, yaitu kerajaan Israel. Tapi ibu kotanya bukan di Yerusalem. Ibu kotanya itu di satu kota baru yang dibangun bernama Samaria. Lalu kemudian yang selatan itu yang warnanya itu kuning-kuning ini namanya kerajaan Yehuda. Yuda. Ibu kotanya di Yerusalem. Jadi yang satu utara dapat namanya Israel, yang selatan dapat ibu kotanya. Nah, kalau saudara-saudara membaca dalam sejarah Israel ini, maka selatan ini, ya, selatan ini rajanya ini ada yang baik, ada yang jahat. Utara ini rajanya jahat semua, nggak ada yang baik, ya. Nah, jadi ketika kita baca raja-raja, tolong saudara ingat bahwa kerajaan itu sekarang sudah pecah jadi dua, ya, utara dan selatan. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika saudara membaca satu raja-raja dan dua raja-raja, kemungkinan besar saudara-saudara itu akan mengalami kebingungan. Okay? Bingungnya adalah saudara kasih karena beberapa hal, ya, yaitu ceritanya itu gantian utara selatan. Oh, ini malam Sabtu ya? Oh, begitu. Oke. Ya. Yang kata orang serem-serem itu malam Jumat itu berarti bukan malam ini dong. Tadi malam udah lewat ya. Nah, saudara sekalian, ceritanya itu bolak-balik pindah-pindah. Plus, bukan cuma itu. Nama rajanya itu bisa sama lagi. Jadi orang bingung. Ya, nanti saya tunjukkan ya soal nama ini. Oke. Nah, saudara sekalian, kalau saudara-saudara membaca dua raja-raja, maka sebenarnya pembagiannya itu simple sekali. Pembagiannya itu begini, saudara sekalian. Ya, itu cuma dibagi dua saja, yaitu pasal 1 sampai pasal 17. Itu adalah sejarah dua kerajaan. Masih dua. Sampai, sorry ya, saya mesti benerin ini ya. Ini keliru ini. Kelirunya fatal lagi. Oke. Nah, sampai terjadi, yaitu kerajaan utara itu dibuang ke Assyria atau Asyur. Itu tahun 722 sebelum Masehi. Setelah itu dari pasal 18, dari dua raja-raja sampai pasal 22, itu adalah sejarah kerajaan Yehuda aja, yang selatan. Yang utara udah nggak ada, hilang, habis. Jadi sekarang tinggal yang selatan nih. Selatan ini bertahan sampai kemudian pembuangan ke Babilonia. Nah, jadi itu kalau mau bicara simpelnya, kalau baca dua raja-raja, seperti apa pembagiannya, strukturnya, simpel sekali. 1 sampai 17, itu cerita kisah dua kerajaan, utara dan selatan. Sampai yang utara dibuang ke Asyur. 18 sampai 22, sejarah satu kerajaan. Bukan dua, satu saja, yaitu yang selatan. Sampai selatan juga akhirnya dibuang ke Babilonia. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau mau dibagi lagi, itu seperti apa saya bagi lagi ya. Oke. Nah, ini juga ada sedikit keliru ya. Oke, saya perbaiki sedikit ya. Oke, nah.
saudara sekarang begini, oke? Nah, jadi pasal 1 sampai 17 itu bicara tentang kisah dua nabi, Elia dan Elisa. Nah, saudara-saudara, mungkin kalau dengar gitu, saudara mungkin bingung. Bukankah Elia itu di satu raja-raja, Pak? Betul, di satu raja-raja, tapi di awal daripada dua raja-raja, Elia itu masih ada. Ya, dua raja-raja itu, Elia itu masih ada. Ceritanya itu masih berlanjut terus, saudara terkasih, ya, mengenai Elia ini. Ya, sedikit, saudara sekalian. Kisah dia naik ke sorga itu di pasal 2. Oke? Nah, lalu kemudian yang menjadi tokoh utamanya ini, rajanya ini adalah namanya Yehu. Ya. Raja terakhir itu namanya Hosea. Habis Hosea kemudian semua dibuang. Di pasal 18 sampai 22, highlightnya adalah 8 raja terakhir kerajaan Yehuda. Lalu penghancuran Yerusalem, raja terakhir Zedekia. Nah, saudara sekalian, itu tadi saya tunjukkan Raja Yehu. Saudara mesti baca Yehu ini ya. Itu lebih seru daripada cerita Koping Ho. Ya. Saudara baca di pasal yang terutama 9 dan 10 ya, dari dua raja-raja. Wow, itu bacanya itu asik banget. Yang lain itu Koping Ho itu, saudara tahu Koping Ho ya? Koping Ho itu pintar cerita. Dia nggak pernah pergi ke China, tapi dia bisa nulis tentang China. Banyak keliru-kelirunya juga sih, orang nggak pernah ke situ. Dan itu fiksi semua. Tapi kalau yang satu ini cerita asli. Terima kasih. Oke. Nah, saya cerita ya. Oke. Saya cerita supaya saudara jadi menaruh minat buat baca. Oke. Begini saudara sekalian. Oke. Saya tunjukkan yang namanya genealogi. Oke. Ya. Genealogi. Nah, begini. Oke. Nah, ini adalah daftar raja-raja Israel. Yang kanan ini adalah yang Yehuda. Selatan nih. Yang ini adalah, merah ini adalah yang dari utara ya. Ini yang kanan ini selatan. Kerajaan Yehuda, ini kerajaan Israel. Oke, nanti saya jelasin ya. Saya nanti zoom. Saudara perhatikan di sini ya, di sini. Oke. Saudara temukan sesuatu yang menarik di sini nih. Apa itu? Rupanya ada perkawinan di sini nih. Antara anaknya Raja Yosafat sama anaknya Ahab dan Isabel. Ya, ini kawin politik nih, rupanya nih. Nah, dari kawin politik ini membawa malapetaka besar bagi keturunan Yosafat. Ya. Oke. Nah, mari kita lihat ya sekarang ya. Oke. Saya zoom ya. Nah, oke, agak kelihatan. Oke, sip. Saudara sekalian. Saudara tahu namanya Jezebel, oke, ini dia. Oke. Ini nih. Mak lampir ini, oke, ya. Nah, dia nih kawin sama Ahab. Oke, Isabel dan Ahab ini kemudian membawa kehancuran rohani besar-besaran di kerajaan utara karena masuknya namanya penyembahan kepada Baal. Oke. Nah, saudara perhatikan ya. Ahab ini kemudian meninggal ya. Jadi maka yang gantiin itu namanya Ahazia anaknya. Oke. Dia punya anak 3. Ahazia, Yoram, dan Atalia. Ini Yehoram nama lainnya. Okay. Ahazia, Yoram, Atalia. Nah, Ahazia ini mati gara-gara jatuh dari jendela. Maka saudara mesti hati-hati sama jendela. Oke, ya. Hati-hati kalau nyender ke jendela. Dia jatuh dari jendela. Kemudian sakit lama, meninggal. Yoram akhirnya menggantikan dia, adiknya. Oke. Nah, yang bikin bingung adalah begini. Oke. Yosafat ini punya anak namanya juga Yoram, jadi raja juga. Jadi Yoram raja Yehuda, Yoram raja Israel. Ini yang bikin ruwet nih, ada 2 Yoram sama-sama jadi raja pada waktu yang sama. Jadi kalau saudara-saudara membaca
saudara jadi bingung tuh, ya. Lalu kemudian ini Yoram ini kawin sama anaknya Ahab, Atalia namanya. Itu punya anak, namanya dikasih Ahazia. Padahal ini sudah ada Ahazia, yaitu kokonya si Atalia namanya Ahazia. Dia itu punya anak, dia kasih nama Ahazia juga. Jelas sekali orang ini kurang kreatif. Emang gak ada nama lain, Ahazia doang. Oke? Nah, jadi saudara jadi bingung tuh karena ini ada dua raja Yoram, ada dua raja Ahazia. Ya. Yang bertatanya kurang lebih sama, mirip-mirip. Pusing deh, ya. Nah, saudara terkasih, ini ya. Ini kemudian ini jadi raja, mati, ganti ini. Jadi ini sama ini bareng, ini mati duluan, ini kemudian ngajak main sama Yosafat. Oke, ya ngajak perang maksudnya. Ya, oke. Nah, lalu kemudian ini, kemudian mati, ya. Sebelum mati ini, dia itu bikin sesuatu gara-gara. Ya, gara-garanya itu adalah begini. Jadi dia ini sakit, dia mau tahu, saya ini sembuh apa enggak? Itu sebabnya kemudian dia itu suruh anak buah. Tolong kamu tanya sama Dewa Baal di Ekron itu, tanya saya sembuh apa enggak. Dan itu omongan itu kedengaran oleh Tuhan. Jelas lah ya. Tuhan bilang sama Elia, oke. Kamu cegat itu orangnya itu. Jadi orang pas lagi jalan dicegat sama Elia. Okay. Dan diomel-omelin. Emangnya nggak ada nabi di Israel? Nanya sampai ke Ekron. Ya. Bilang sama Ahazia, nggak hidup dia, mati dia. Nah itulah gayanya Elia. Oke. Ini pulang kasih tahu sama raja. Saya nggak jadi sampai ke Ekron. Loh kenapa? Ada dihadang orang. Orang kayak apa? Dia pakai bajunya kayak baju dari bulu onta, dan kemudian dia orang gini. Waduh itu namanya Elia tuh. Dia bilang apa? Dia bilang baginda bakal mati. Oke. Anak buah, bawa 50 orang. Bawa ke sini. Yang namanya Elia itu. Anak buah datang, saudara sekalian. Oke, Elia lagi duduk di atas bukit. Anak buah datang dan kemudian bilang gini, "Hai, Nabi, turun. Raja panggil." Jadi dia bilang, "Kalau memang aku ini Nabi, sekarang juga api turun dari langit bakar kamu." Cetet, angus 50 orang, saudara sekalian. Laporan dan ke raja. 50 orang angus baginda. Dia bilang, kirim lagi 50. 50 datang lagi, kasar lagi. Kata Elia, kalau memang aku ini nabi dari Tuhan, biar api turun langit. Catat. Matilah sudah 100 orang. Oke. Ini raja nggak kapok, dikirim lagi 50 lagi. Kalau gini terus saudara sekalian, apa nggak habis itu tentaranya itu? Nah yang ketiga ini pintar. Dia datang, dia udah tahu nih. Dua pertama angus. Gue jangan angus. Jadi dia bilang gini. Kalau boleh katanya. Ya. Hamba Tuhan. Ya. Saya jangan sampai diangusin kayak teman-teman saya yang sebelumnya. Kalau bisa ikut saya. Nah, lalu kemudian Elia ikut, saudara sekalian. Ketemu sama Ahazia, dibilang kamu mati. Ahazia mati digantikan oleh Yoram. Nah, saudara sekalian, Yoram ini kemudian jadinya barengan sama Ahazia nih, ponakannya nih. Nah, ini jadi om sama ponakan nih. Main nih, oke. Pergi perang bareng nih. Pergi perang bareng. Sementara mereka pergi berperang, saudara sekalian, sesuatu terjadi. Yaitu, saudara-saudara, ingat nggak ketika Elia itu depresi? Dia kan lari ke Gunung Horeb. Di situ Tuhan memulihkan dia, terus kasih dia 3 pesan. Ya, nomor 1, urapi Hazael jadi raja Aram. Oke? Nomor 2, urapi Elisa, gantiin kamu. Nomor 3, urapi Yehu, jadi raja. Ya. 3 ya. Urapi Hazael, jadi raja Aram. 2, urapi Elisa, jadi gantinya kamu. 3, urapi Yehu, jadi raja Israel. Oke. Nah, saudara sekalian, ternyata 3 ini yang dilakukan Elia cuma 1. 2 ini enggak. Cuma 1. Yaitu apa? Dia mengurapi Elisa, gantinya dia.
Lalu kemudian Elisa lanjutkan dua yang belum itu. Dia mengurapi Hazael jadi raja. Tapi kemudian dia suruh anak buah satu. Datangi seorang panglima. Panglimanya si Yoram ini nih. Ya, pangapnya nih. Kamu ke sana katanya. Cari itu Yehu. Kamu urapi dia jadi raja. Jadi demikianlah ini datang gopoh-gopoh. Dan ke satu barak tentara dan tanya gini. Mana katanya Jenderal Yehu? Nah sini. Saya mau bicara sebentar tapi berdoa aja. 4 mata. Mereka masuk ke ruangan, kemudian ini anak buahnya Elisa ini langsung ambil itu minyak, dia tuang ke kepalanya Yehu. Untung Yehu tidak kaget dan Yehu nggak bertindak karena orangnya berangasan. Oke, kan? Ya kita juga bingung mau mendadak di dituangin gitu. Oke, dituangin terus itu Nabi berbuat. Kamu diangkat jadi raja, menggantikan yang namanya Yoram. Oke, ini pesan Tuhan. Habisin semua keturunan Ahab. Ya. Nah, Yehu ini, kemudian ini Nabi muda ini habis ngomong gitu kabur, mendadak lari, nggak permisi. Jadi yang di luar teman-temannya Yehu ini lagi nunggu lihat, ada orang gila. Mereka bilang itu orang gila ngapain? Terus Yehu bilang gini, enggak ngapain, enggak. Yang benar, dia ngomong apa? Akhirnya dia bilang, saya dibilang jadi raja Israel. Wah, langsung mereka lakukan sesuatu yang kita nggak pernah kepikir. Apa itu? Mereka buka jubah semua, taruh di lantai, biar Yehu lewat. Itu diulang oleh orang-orang ketika Tuhan Yesus masuk Yerusalem. Buka jubah juga, kasih supaya Tuhan Yesus bisa ini jalan di atas baju mereka. Ini pertanda nih, ngajak kayak Yehu. Yehu dulu kan begitu. Kemudian dia jadi raja, kudeta. Ya. Nah, diharapkan Tuhan Yesus lakukan itu juga. Tapi dia tidak lakukan itu. Nah, lalu kemudian Yehu bilang gini, oke, sekarang saya minta satu hal. Kalau kalian mendukung saya, segel kota ini nggak boleh ada yang keluar. Kenapa? Jangan sampai ini ketahuan oleh si raja Yoram. Lagi ada di lembah Israel. Nah, di sini saudara perhatikan begini. Rupanya si Yoram ini ketika ada di Israel, ya, itu nggak sendirian. Ponakannya ini datang besuk si om lagi sakit. Raja Yehuda, kerajaan selatan, besuk Raja Utara. Itu om sama ponakan. Jadi ponakan jemput besuk om lagi sakit. Di situ nasib dia. Karena Yehu itu kemudian datang ke tempat si Yoram ini lagi pemulihan dari lukanya. Ya, dia perang, dia kena. Ketika dia lagi macu kuda itu, gayanya itu gaya koboi, ya. Jadi dari jauh itu kelihatan ada orang gaya naik kudanya kayaknya Yehu nih. Lapor sama raja, ada orangnya. Oke, coba kirim utusan tanya. Satu orang naik kuda nanya. Ini datang mau bawa damai nih atau mau ngajak perang? Kata Yehu, nggak usah nanya, sini ikut saya. Oke, hilang satu. Kasih tahu laporan, nah itu sudah pergi, nggak balik nih. Kata raja, kirim lagi orang kedua. Orang kedua maju lagi, ditanya, ini bawa damai atau mau ngajak perang? Kata Yehu, nggak usah nanya, balik ikut saya. Satu lagi belot, ya. Nah, akhirnya kata Yoram sama ponakannya Ahazia, raja selatan. Yuk kita lihat yuk, kayaknya Yehu katanya, oke? Nah, kita maju, ditanya, Yehu kamu mau damai atau apa? Dia bilang mau damai apa katanya? Banyak dia pakai kata sundal. Banyak sundal sihir daripada makmu itu katanya. Oke. Nah, Yoram tahu gitu. Wah, ini orang rupanya ngajak ribut panglimanya ini sendiri. Jadi dia putar badan bilang sama ponakannya Ahazia, kabur. Ya. Si kabur, Yehu ambil panah. Cus. Kena ke belakang persis jantung. Weh, itu orang jago. Ya. Matilah si Yoram. Anaknya Ahab itu. Ahazia kabur, panah juga, set, tapi nggak langsung mati. Ya. Lari ke Megiddo, mati di situ. Nah, saudara sekarang menemukan sesuatu yang penting. Oke, saya tunjukkan. Yehu ini dapat tugas dari Tuhan, binasakan semua keturunan daripada Ahab yang saya tandain X hitam ini. Oke. X hitam itu seperti sudah mati sebelum Yehu muncul. Jadi sekarang Yehu itu mesti habisin satu, Isabel. Kedua,
Yoram ini, ketiga Ahazia. Dan ini sudah berhasil nih. Yoram sudah mati, Ahazia mati. Sekarang tinggal satu ini mak lampir ini, oke? Ya. Nah, dia masuk kota. Oke. Mak lampir muncul. Isabel. Dan dia tahu Yehu datang, dia ngapain tahu nggak? Dia dandan. Dia macak. Dandan. Barangkali dia kepikiran, siapa tahu ini Yehu ini ada minat sama dia. Jadi dia muncul depan dia loteng. Terus dia bilang gini. Selamatkah katanya pengikut Zimri. Saudara tahu Zimri? Itu kode. Zimri itu kudeta bosnya. Dan kemudian cuma 7 hari jadi raja. Mati. Balik di kudeta. Jadi ini nyindir nih. Kamu tahu nggak Zimri ngapain ketika di kudeta bosnya? Mati 7 hari doang. Kamu nggak takut kayak Zimri? Selamatkah? Baik katanya. Pengikutnya Zimri ini. Lalu si Yehu itu lihat ke atas. Terus dia di belakangnya Isabel itu ada 2-3 orang itu. Itu orang-orang kebiri itu ya. Ya, orang-orang kebiri, tahu kan? Orang-orang kebiri di kerajaan-kerajaan dulu. Raja-raja itu pengen istrinya ada yang jaga. Tapi juga takut dikhianati. Jadi para pria ini kemudian dikebiri, oke? Sehingga mereka nggak bisa lagi ganggu-ganggu para anak, perempuan, atau istrinya raja. Kayak 3 orang kebiri. Kata Yehu, kode, lempar dia. Lempar. Matilah. Oh iya, Kasim, iya. Orang Kasim, betul. Matilah si Isabel ini. Kemudian si Yehu ini langsung jalan aja, saya kudanya di atas jenazahnya si Isabel. Pok. Berdarah-darah semua. Dia masuk ke dalam minta makan. Ya. Makanlah dia di situ. Jadi, makan. Terus dia bilang gini, itu jenazah, tolong diurus, dikubur ya, dimana penjukan anak raja ini. Mereka naik ke depan sana, maju ke depan, ternyata itu jenazah udah tinggal kepala sama tinggal tangan. Kenapa? Dimakan anjing. Jadi akhirnya nubuatan daripada Elia itu digenapi. Karena dia bilang, ini matinya kayak begini nih. Ya. Nah, tapi Yehu nggak berhenti di situ. Oke. Yehu itu tahu ada 70 anaknya si Ahab ini lagi kumpul di satu kota. Jadi dia tulis surat kepada para pemuka kota itu. Dia bilang, pilih salah satu yang jago terus perang lawan saya. Ya, perang sini lawan saya. Saya udah bunuh bapak ibunya soalnya. Ya, suruh keluar hadapi saya. Nah, para pemuka di sana kata Alkitab berunding bilang gini, 2 raja aja kalah lawan dia. Kita mau menang apa? Jadi mereka beri surat. Bos, kita nggak pengen macam-macam bos. Bos perlu apa? Ngomong aja. Kata Yehu. 70 orang keturunan Ahab itu, saya minta kepalanya. Kirim sini. Jadi demikian itu 70 orang dikumpulin, dipenggal kepalanya semua, masukin keranjang, ke karung, kirim ke Yehu. Dia bilang, wah oke, bagus. Ya. Kemudian dia lagi jalan, ketemu sama seorang pangeran, keturunan Ahab juga. Dia tanya mereka mau kemana? Kita mau besuk saudara. Oke, habisin semua, potong semua. Potong mati semua. Nggak berhenti di situ. Masih ada satu. Yaitu para imam Baal. Jadi dia pakai strategi yang luar biasa. Dia bilang, tolong undang semua pendetanya Baal. Para imamnya semua kumpulin semua. Kenapa? Mau bikin perayaan. Pokoknya harus hadir ya. Yang nggak hadir, saya bunuh. Waduh, hadirlah semuanya. Setelah masuk semua dalam gedung, dia bilang begini, suruh pakai tanda. Imam Baal, penyembah Baal, pakai tanda, pakai baju khusus. Demikian mereka semua senang kan, dikasih baju baru, pakailah semua, bajunya sama persis semua. Oke? Lalu kata Yehu, oke, segel semua pintu. Dan kalau ada satu saja yang bisa lolos hidup-hidup, yang jaga pintu itu, saya bunuh. Nah itu gaya Yehu. Demikianlah itu dalam lagi ibadah senang-senang, happy-happy semua, masuklah ini tentara Yehu, bunuh semua. Jadi akhirnya, saudara perhatikan, Yehu itu akhirnya berhasil melakukan sesuatu yang Elia nggak bisa lakukan. Apa itu? Menghabiskan Baal di Israel. Ya. Karena ketika Elia habiskan
450 Nabi Baal itu, ya, plus 400 lagi total 850. Dia nggak beresin atasnya, Isabel. Nah, ini Yehu habisin semua. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika saudara membaca dua raja-raja, ya ceritanya ya cerita itu seperti demikian. Oke, cerita silat zaman dulu. Oke, saudara sekalian, saya perlu cepat karena waktu saya mepet. Oke, apa yang menonjol dari dua raja-raja? Ya, ada beberapa saya mau tunjukkan. Oke, apa yang menonjol? Yang menonjol begini. Yang menonjol dua raja-raja adalah pelayanan Nabi Elia dan Elisa, dua nabi dengan jumlah mukjizat terbanyak di Perjanjian Lama. Lalu kemudian ada reformasi zaman Raja Yosia, dua raja-raja pasal 23. Lalu ada pembuangan ke Asyur, ya, dua raja pasal 17 sampai 41, bagian menyedihkan. Tapi juga kemudian pembuangan ke Babilonia, dua raja-raja 24 ayat 8 sampai 16. Lalu terakhir adalah penghancuran Yerusalem dan bait suci yang dibangun oleh Salomo. Itu dua raja-raja 25 ayat 1 sampai 21. Itu yang bisa saudara baca highlight yang menonjol dari kitab dua raja-raja. Ya. Oke. Nah, saudara sekalian. Ketika saudara baca raja-raja, saudara menemukan beberapa hal yang penting yang saya pengen bagikan. Nomor satu, kerohanian bukanlah suatu warisan yang pasti. Kita mesti mewariskan iman kepada Tuhan, ya, kepada anak-anak kita. Harus. Tapi ternyata kita temukan bahwa itu adalah sesuatu yang perlu diperjuangkan, bukan sesuatu yang pasti maksud saya. Ya, jadi nggak pasti kalau bapaknya gitu, anaknya gitu. Nggak. Ya, contoh Daud dan Salomo. Salomo terakhir itu sudah menyeleweng dari Tuhan, ya, menyembah dewa-dewa yang lain, bikin patung segala di istananya. Ya. Lalu kemudian saya perhatikan Hizkia raja yang baik. Dia punya anak namanya Manaseh. Manaseh itu katanya dari kerajaan selatan. Manaseh itu yang paling bikin Tuhan sakit hati. Itu selatan. Kalau di utara namanya Ahab, paling bikin Tuhan sakit hati. Ya. Jadi Hizkia punya anak. Hizkia luar biasa sama Tuhan. Anaknya Manaseh kebalikannya sama sekali. Ya. Saudara menemukan bahwa raja yang baik namanya Yosia, punya anak namanya Yoahas, nama lainnya Salum. Kacau juga. Jadi kerohanian bukanlah suatu warisan yang pasti didapat gitu, bukan. Ya. Itu adalah sesuatu yang patut diperjuangkan. Jadi inilah kalau saya melihat di sini, kalau saudara baca satu dua raja-raja dari segi mendidik anak, saudara akan dapat banyak sekali. Ya. 1-2 Samuel, 1-2 raja-raja dari segi parenting. Bagaimana caranya membesarkan anak? Itu kaya sekali pelajarannya. Ya. Tentu saudara bisa belajar lagi namanya leadership. Bagaimana cara jadi pemimpin dengan baca 1-2 Samuel dan 1-2 raja-raja. Ya, angle-nya itu bisa banyak sekali. Nah, jadi saudara sekalian, kerohanian bukanlah suatu warisan yang pasti didapat tanpa sesuatu upaya. Ya. Saudara sekalian juga belajar satu hal. Setelah baca 1-2 Samuel dan 1-2 raja-raja, saudara akan temukan sesuatu yang penting sekali. Yaitu kesetiaan Tuhan. Maksud saya begini, saudara terkasih. Tuhan itu bilang sama Daud, aku akan bangunkan satu dinasti buat kamu. Sehingga keturunanmu akan terus ada, ya, menjadi Raja Israel. Nah, saudara sekalian, saudara ketika membaca 1-2 raja-raja, saudara akan temukan satu kalimat yang berulang-ulang. Ya. Muncul, tapi mesti pinter nyarinya. Kalau nggak sungguh-sungguh nyari, nggak ketemu. Kalimatnya bunyinya begini. Saya bacakan ya. 1, 2. Oke. Baiklah, saya bacakan dulu dari 1 raja-raja ya, supaya saudara tahu kesinambungannya. Oke. Di pasal 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-11, lalu berfirmanlah Tuhan
kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan berikan kepada hambamu. 12. Hanya, ini 12, perhatikan ya. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Oke, oleh karena Daud ayahmu. Nah, sekarang kita maju ya. Oke. Kita maju dan menemukan, saudara-saudara sekalian. Oke, sebentar ya. Di pasal 1 Raja-Raja 15, ayat yang ke-4. Ya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem, dengan mengangkat anaknya, menggantikan dia, dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri oleh karena Daud. Itu sudah 2 kali. Kalau saudara-saudara membaca lagi, umpama saya akan bacakan cerita tentang Raja Hizkia, saudara-saudara akan menemukan hal yang sama. Saya tunjukkan ya. Hizkia, saudara-saudara sekalian. Saudara temukan kalimat ini muncul lagi, maka penting sekali untuk kita melihat kesetiaan Tuhan. Oke, saya ini ya, saya mesti cari dulu, saudara-saudara sekalian. Oke. Di 1 Raja-Raja, sekarang 2 Raja-Raja ya, sudah 2 Raja-Raja. Oke, pasal 19, ayat yang ke 34. Tuhan bilang, kamu jangan takut Sanherib ngepung Yerusalem. Nggak akan masuk. Kenapa nggak akan masuk? Ayat 34 dari 2 Raja-Raja 19. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud, hambaku. Saudara paham ya? Saudara kalau cari kalimat itu, oleh karena Daud, itu 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja. Saudara cari itu, saudara akan menemukan sesuatu yang sangat amat fascinating. Sesuatu yang sangat amat mengagumkan sekali. Sebab Daud itu sudah mati ketika Hizkia. Daud sudah mati hampir 300 tahun. Orangnya, istilah kita nih, udah gak tahu ada di mana nih Daud itu tuh. Oke? Udah dikubur lama sekali, ratusan tahun. Tapi Tuhan ketika bicara sama keturunannya, 300 tahun kemudian masih bilang sama Raja Hizkia, kamu jangan takut. Itu Sanherib nggak akan masuk Yerusalem. Kenapa? Aku akan pagari kota ini oleh karena apa? Oleh karena Daud, moyangmu itu. Saudara-saudara sekalian. Jadi maksud saya, ternyata Tuhan itu sedemikian setianya. Sehingga ketika orang sudah meninggal, yang dia bikin janji itu udah meninggal 300 tahun. Tuhan itu masih ingat. Saya dulu pernah janji sama nenek moyang kamu. Jangan takut. Saudara-saudara sekalian, amazing. Luar biasa sekali kan? Jadi ini menunjukkan kesetiaan Tuhan kepada janjinya itu sangat amat luar biasa sekali. Oke banget Tuhan itu, saudara sekalian. Ya. Saudara, jadi kita belajar yang namanya kerohanian bukan warisan yang pasti. Nomor 2, kita belajar kesetiaan Tuhan itu luar biasanya bukan main. Luar biasa sekali. Ya. Lalu kita belajar begini, akan kuasa Tuhan. Keputusan Tuhan, ya ini sangat mengharukan loh ya. Sangat mengharukan. Bahwa iman satu orang di atas sana, itu nurun sampai ke bawah. Berkatnya itu turun sampai ratusan tahun kemudian kepada keturunannya. Kasih setia Tuhan, itu tidak pernah luntur ratus-ratus tahun. Janjinya itu dia genapi. Amazing. Dahsyat. Ya, dahsyat banget. Ya. Jadi kita setia sama Tuhan, saudara sekalian. Itu berkat luar biasa. Ya. Kepada keturunan kita. 300 tahun kemudian.
tahun 2300. Tuhan masih ingat janjinya sama Sukirno Taryadi. Saudara sekalian, saudara menemukan yang namanya, sampai nangis ya? Oke. Saudara sekalian, saudara temukan kuasa Tuhan, keputusan Tuhan, itu pasti jadi. Sekalipun orang yang dia pakai beda. Tolong perhatikan, ini penting ini. Ya, tadi saya bilang, Elia dikasih tahu, Elia, kamu sekarang balik Yerusalem, balik ke Israel, lakukan 3 hal. Urapi Hazael jadi raja Aram, urapi Elisa gantiin kamu, urapi Yehu jadi raja Israel. Berapa yang dia lakukan? 1, mengurapi Elisa. Yang 2 tuh dia nggak lakukan. Tapi yang namanya Tuhan, keputusannya pasti jadi. Elia nggak lakukan, Elisa yang melakukan. Jadi saudara sekalian, kehendak Tuhan pasti jadi. Sekalipun orang yang dipakai bisa jadi beda-beda. Oke, next. Saudara sekalian, penghakiman atas umat Tuhan terjadi bukan karena Tuhan itu jahat, tetapi karena umatnya nggak benar. Lagi ya. Penghakiman Tuhan atas umatnya terjadi bukan karena Tuhan itu jahat, tapi karena umatnya nggak beres. Umatnya memberontak. Jadi Tuhan kirim nabi demi nabi, nabi demi nabi, kasih peringatan. Jangan gitu dong, jangan gitu dong. Woi bertobat, woi. Sebagian nabi dibunuh. Maka ketika bicara sama Ahab, ya ketika Yehu dikasih tahu, kamu matiin, ya, semua keturunan Ahab, habisin semua. Karena dia sudah membunuh banyak sekali nabi-nabiku. Saudara tahu ya, Tuhan itu melihat semua itu. Jadi saudara sekarang menemukan satu hal yang penting, yaitu bahwa pembalasan Tuhan itu tidak selalu langsung gitu loh. Jadi sekarang enggak. Pembalasan Tuhan itu seringkali itu berlangsungnya itu lama. Ya. Maka ada seorang penyair Inggris yang ngomong begini ya. Saya tidak hafal puisinya, tapi dia mengatakan bahwa penggilingan Tuhan, ya, penggilingan Tuhan itu menggilingnya itu lambat. Kalau saya nggak salah ingat, the mill of God grinds slowly. Jadi Tuhan punya mesin pembalasan ini menggilingnya itu lama, tapi menggilingnya halus sekali. Oke, dia memang pelan, lambat, saudara sekalian, tapi jangan main-main. Ya. Nah, jadi demikianlah Raja Ahab ini pada waktu Elia itu dikasih tahu, kamu kayak begini caranya nih, kasih tahu ya. Oke, kalau bikin aku sakit hati, ya. Jadi aku akan balas. Tidak ada laki-laki tersisa dari keturunan Ahab. Istrimu akan mati, nggak akan dikubur. Jenazah dimakan anjing. Dan itu nggak terjadi langsung. Oke. Tahun-tahun kemudian. Masalahnya karena lama itu orang kadang-kadang nggak lihat. Ini semua sebenarnya Tuhan. Jadi demikianlah kita diajar, saudara sekalian, tentang hal ini. Ya. Kehendak Tuhan, kuasa Tuhan. Kenapa orang Israel suka sekali menyembah berhala? Apa bagusnya, Pastor? Karena berhala itu, coba dengar ya, Baal, oke? Baal dan Asyera. Itu ya, mendingan pembalasan itu adalah dari Tuhan aja. Okay. Nah, ini pertanyaan, kenapa menyembah berhala? Begini, saudara sekalian. Okay. Saudara tahu yang namanya Baal, itu artinya suami. Baal itu artinya suami. Lalu kemudian ada Asyera, dua ini pasangan. Tahu nggak bagaimana caranya mereka kebaktian? Yaitu, sebelum kebaktian, harus tidur dulu dengan pelacur yang tersedia di kuil mereka. Itu namanya pelacuran bakti. Coba baca lagi ya. 1, 2 raja-raja, baca cari istilah pelacuran bakti. Jadi kebaktian pakai pelacur. Nah, saudara-saudara menemukan beginilah keadaannya itu. Ya. Ini orang-orang yang berhala karena merasa, wah, daripada yang pakai nyanyi-nyanyi gitu ya, pakai duduk dengerin khotbah gitu, mendingan yang ini deh. Ya. Yang ini lebih
lebih secara kedagingan itu ya memang membawa kepada sana dan membawa kepada kebinasaan. Ya. My last point, poin yang terakhir dari 2 raja-raja dan 1 raja-raja. Poin yang terakhir, saudara sekalian. Saudara menemukan di sini di 1-2 Samuel dan 1-2 raja-raja pentingnya seorang mentor. Ya. Pentingnya seorang mentor. Saudara sekalian, semua orang itu semestinya baiknya itu punya seorang mentor. Mentor yang mengarahkan, yang mengawasi, yang mendidik. Oke? Saudara temukan umpama ya, ada raja namanya Azaria. Ya, atau istilah lain Uzia. Raja Uzia. Ya, Raja Kerajaan Selatan. Di awal bagus. Ya. Kenapa bagus? Saya bacakan ya. Saya akan bacakan dari kitab 2 Tawarikh, karena 2 Tawarikh itu dicatat. 2 Tawarikh pasal yang ke-26. 2 Tawarikh pasal yang ke-26, saudara menemukan Raja Uzia dan menarik sekali. Ayat 5. Ya. 2 Tawarikh 26, ayat yang ke-5. Ayat 4 dulu ya. Oke. Ayat 4 dulu ya. 2 Tawarikh pasal 26 ayat 4. Ia melakukan apa yang benar, Raja Uzia. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ayat 4, ayat 5. Ia mencari Allah, perhatikan. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Selama Imam Zakaria masih hidup, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ya. Jadi karena ada Zakaria, dia cari Tuhan dan dia berhasil. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Ayat 16. Zakaria meninggal. Jadi mentornya hilang. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga melakukan hal yang merusak. Jadi selama mentornya ada, dia oke. Mentor hilang dia. Jadi ngaco. Saudara menemukan hal yang sama, saudara-saudara sekalian, yaitu di dalam, umpama saya bacakan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-12, 2 Raja-Raja pasal yang ke-12, ya. Ayat 2, Raja Yoas, oke. 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 2. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Saudara sekalian, adanya mentor membuat raja-raja muda ini arahnya jadi benar. Contoh lagi, saudara-saudara sekalian, bahwa yang namanya Daud itu dimentori oleh Samuel. Sekalipun diam-diam dia takut sama Saul. Jadi saudara-saudara sekalian, semua kita mesti punya mentor. Saya, saudara sekalian, punya mentor nggak? Punya. Ya. Tadi malam saya baru saja connect sama mentor saya, Dr. Josana Dorai. Ya. Saya ngecek beberapa hal, minta beberapa rekomendasi, beberapa hal. Dia kirimkan saya beberapa bahan tentang akhir zaman, ya. Dan pandangan beliau tentang situasi zaman ini, dia kirim saya 2 file. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, semua orang punya mentor, karena semua kita ini nggak sempurna, punya kelemahan, punya kekurangan. Saudara perhatikan ya, juara dunia tenis itu orang Jawa Timur itu, Joko itu, ya, Djokovic, ya, Joko, ya, si Joko itu. Ya. Kita mau mentor pasukan aja. Jadi atasnya saya ada mentor lagi. Dia saja punya pelatih loh, juara dunia saja. Itu punya pelatih. Ya. Maka mestinya semua orang itu punya mentor, saudara sekalian.
Punya orang yang bisa ngajarin, bisa arahin, bisa kasihkan nasihat dan lain sebagainya. Ya, semua kita perlu punya mentor, saudara-saudara sekalian. Ya. Mentor akan membuat kita terus diawasi, dilihat gitu. Ketika orang nggak punya mentor, nggak punya yang ngawasi, nggak punya arahin, di situ dia itu ya kalau nggak hati-hati bisa jatuh. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, demikianlah waktu saya habis. Satu raja-raja saudara sekalian, itu menariknya bukan main. Sip, sip. Ya, Yosafat dan Hizkia itu mentornya itu adalah Hizkia itu mentornya adalah Nabi Yesaya. Nah, Yosafat, oke, Yosafat itu adalah kisah. Yosafat itu kisah ini, kisah apa namanya itu? Kisah seseorang raja yang nggak punya mentor. Ya. Jadi Yosafat ini raja yang baik, tapi seringkali melenceng. Melencengnya apa tahu nggak? Melencengnya itu begini. Dia tadi itu anaknya kawin sama anaknya Ahab. Kemudian dia join sama Ahazia. Dan Tuhan itu kemudian bilang sama dia, karena kamu mainnya sama raja jahat itu kamu punya usaha, saya gagalin. Jadi saudara-saudara sekalian, nggak adanya mentor itu bikin orang jadi ngaco. Yosafat itu alami jamahan Tuhan luar biasa. Saudara ingat nggak? Ketika disuruh maju berperang melawan 3 raja-raja yang datang menyerang, dia disuruh ngapain sama Tuhan? Dia disuruh kirimkan tim PW ke depan. Tim PW disuruh maju ke depan, saudara-saudara sekalian. Ya, lama-lama dia punya tim PW, pusing juga itu. Bagian ada perang, 2 orang maju ke depan. Nah, dia alami jamahan Tuhan, tapi sering melenceng. Jadi saudara-saudara sekalian, saudara dan saya perlu punya mentor, saudara sekalian. Orang yang bisa ngawasin kita, liatin kita, arahin kita ya. Oke. Demikianlah waktu saya habis. Terima kasih Ibu Veronica ya, sama Ibu Krismal Banjar. Ya. Saul itu memerintah 40 tahun di Israel. Ya, memang catatannya kurang rapi. Kurang rapi itu maksudnya kalau sudah perhatikan catatan di Tawari dan di 1 Samuel itu ada yang bilang 33 tahun, ada yang bilang 40 tahun. Oke, sorry, ada yang bilang 2 tahun sekian, ada yang bilang 40. Yang benar itu 40 tahun. Oke. Ya, rupanya mungkin ada cara perhitungan yang kita nggak tahu ya. Oke, jadi 40 tahun ya. Jadi 3 raja pertama 40 tahun. Oke, jadi saudara-saudara sekalian, demikianlah waktu saya habis. Thank you so much for joining me. Kita berdoa sebentar ya.